Baik, puji Tuhan, kita ada pada hari ini ya, di minggu kedua daripada tahun ini. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan boleh kumpulkan kita kembali. Ibu bapak saudara sehat semua, amin. Tetap semangat, walaupun kita berada di tempat yang baik, tempat yang lebih baik daripada sebelumnya, tapi kita harus tetap lebih semangat, amin. Jangan kenyamanan kita membuat jadi kita tertidur di tempat yang nyaman, tapi kita harus terus menyala-nyala buat Tuhan. Haleluya. Baik, hari ini saya ingin berbicara kepada saudara untuk kita berbuah-buah di dalam kehidupan kita. Tapi sebelum kita berbuah dalam hidup kita, saya percaya bahwa kita perlu sungguh-sungguh untuk mengenal Tuhan. Setelah kita mengenal Tuhan, kita mentaati Tuhan dalam hidup kita. Amin. Kita perlu untuk mengenal Tuhan, mentaati Tuhan dalam hidup ini. Karena saya terlalu percaya bahwa kekuatan kita sebagai orang percaya bukan seberapa lama kita mempercayai Tuhan, tapi seberapa dalam kita mengenal Tuhan secara pribadi. Pertanyaan saya buat ibu bapak saudara pada hari ini, bagaimana pengenalan saudara akan Tuhan? Ada bapak ibu saudara yang usianya sudah mungkin kepala 7 di sini ya. Ibu Seli, Anggung, Ibu Seli sudah kepala 7. Saya baru mau masuk kepala 6 tahun ini ya. Bang Jo kemarin merayakan ke-58. Haleluya. Walaupun dia jauh lebih muda, tapi saya tetap respect dan terus respect. Haleluya. Puji Tuhan. Dan saudara, kita kenal Tuhan seberapa lama kita kenal Tuhan? Seberapa banyak tahun kita kenal Tuhan dalam hidup kita? Kalau saya pikir-pikir, saya kenal Tuhan lebih dalam, saudaraku. Lebih daripada 40 tahun saya kenal Tuhan. Berarti saya waktu bertobat umur 16 tahun, saya masih merangkak. Ya, saya masih mencoba belajar untuk berdiri, mencoba belajar untuk berlari, mencoba belajar untuk berlari sedemikian rupa. Dan saat ini, setelah lebih daripada 40 tahun, bagaimana pengenalan saya akan Tuhan? Apakah kerdil? Apakah sungguh-sungguh bertumbuh di dalam Dia? Perlu kita mengenal Tuhan. Dan saya percaya bahwa Tuhan mau bukan hanya kita kenal Tuhan, tapi kita juga mau dikenal oleh Tuhan. Amin, saudara. Kita akan melihat firman Tuhan dari Matius pasalnya yang ke-7, ada beberapa ayat di sini. Ayatnya yang ke-20 dikatakan, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Ayat 21 kita akan baca. Matius 7 ayat 21 dan beberapa ayat-ayat di depan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara, kalau kita baca ayat ini, saya percaya bahwa tidak ada seorang pun dari tempat ini yang mau untuk mengalami bagaimana Tuhan tidak mengenal kita. Bahkan Yesus dengan tegas katakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Banyak orang saudaraku sekarang dilihat sangat rohani. Kelihatannya di YouTube rohani sekali. Di TikTok rohani sekali, mengajar. Cuman 1 menit, 1,5 menit saudaraku. Mengajar dan begitu saudaraku. Dan semua follower-followernya mau untuk hal-hal yang banyak. Saya tidak anti follower yang banyak, enggak saudaraku. Tapi kadang-kala orang apakah hanya mengenal Tuhan selama 1 menit saja? Apakah hanya mengenal Tuhan? Oh iya, gue udah baca firman nih, gue udah kenal Tuhan. Bahkan Alkitab katakan ini kalau tulisan merah saudaraku di dalam Inggris, dalam Alkitab bahasa Inggris itu Yesus sendiri yang berbicara. Dikatakan bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kerajaan sorga artinya apa? Pemerintahan Tuhan yang berlaku dalam kehidupan kita. Tapi saudara dikatakan melakukan kehendak Bapa. Karena ada hari terakhir waktu kita bilang Tuhan, Tuhan, kita berseru-seru kepada Tuhan. Tuhan, saya bernubuat. Saudara tahu nubuat? Itu level rohaninya udah tinggi tuh bernubuat. Ya. Itu udah mengenal Tuhan sungguh-sungguh tuh. Bernubuat, usir setan. Saudara yang baru merangkak ikut Tuhan, berani-berani usir setan? Tentu enggak. Takutnya dikejar sama setan. Aduh, gue takut ah.
Kita suka melayani pelayanan pelepasan seperti di mana? Di Toraja, pelayanan pelepasan. Orang banyak diikat oleh roh jahat, penyembahan berhala. Wah, roh persinahan, karena penyembahan berhala identik sekali dengan persinahan. Banyak penyembahan berhala di sana, persinahannya kuat. Bahkan banyak orang stres. Dan daerah yang paling banyak kasus bunuh diri di Indonesia itu di Tanah Toraja, saudara. Sangat menyedihkan sekali. Ya, saya nggak akan bahas di situ. Tapi saudara, orang yang benar-benar usir setan, keluar setan dalam nama Yesus. Orang yang sudah rohaninya, sudah taraf rohani yang sungguh-sungguh yang tinggi. Usir setan, saudara. Setan lari. Bukan kita yang lari, setan yang lari. Adakan mujizat. Wow, tumpang tangan orang sakit sembuh. Bayangkan, berdoa saudaraku. Berdoa dan melihat orang lumpuh bisa berjalan. Tapi apa endingnya di sini? Dikatakan pada waktu aku akan berterus terang. Tuhan kita adalah Tuhan yang suka berterus terang. Dia adalah Tuhan yang jujur, yang berterus terang. Lalu dia katakan begini, I never ever known you, who you are. Enyalah engkau. Lalu dia katakan di sini, pembuat segala kejahatan. Saya hamba Tuhan yang menyerahkan hidup saya kepada Tuhan untuk melayani Tuhan, hanya untuk melayani Dia. Tapi saya mau introspeksi juga diri saya tentunya. Saya mendengar banyak hal, sampai tadi malam mendengar ada seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Tapi datang kepada seorang yang melayani lalu mulai berkata-kata dengan kata-kata yang sangat mempermalukan. Kata-kata yang ujung-ujungnya adalah menuju kepada melakukan hal-hal asusila yang gak benar. Wow, sangat menyedihkan. Makanya Yesus datang dia dalam ayat ini supaya kita sungguh-sungguh bisa mengenal Tuhan. Seberapa besar pengenalan kita kepada Tuhan. Setelah hal ini Yesus berbicara, kita langsung melangkah kepada ayat 24. Apa yang dikatakan di sini? Setiap orang yang mendengar perkataanku. Ini ada hubungannya, saudara. Ini tidak bisa dipisahkan. Karena waktu kita mengenal Tuhan di dalam kehidupan kita secara pribadi, saya percaya kita masuk dalam level pertumbuhan rohani kita. Mengenal Dia, bertobat, terima Yesus dalam kehidupan kita. Kita kenal Dia, tapi bukan hanya mengenal Dia dengan biasa-biasa saja. Kita mau melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Untuk melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, saudaraku, tidak dapat dipisahkan daripada pengenalan kita akan Tuhan. Sebab itu kita melakukan kehendak Tuhan adalah apa? Ketaatan kita kepada Tuhan. Alkitab dengan jelas mengatakan obedience is better than sacrifice. Ketaatan itu lebih baik daripada persembahan kita. Kalau kita translate ke dalam bahasa Indonesia. Saudara, daripada semua yang kita korbankan, ketaatan kita, saudaraku, itu membawa keharuman bagi nama Tuhan. Dan juga Tuhan senang kalau kita mentaati Tuhan. Alkitab bilang begini, kalau kita mengasihi Tuhan, artinya apa? Kita mentaati Tuhan. Amin, saudara. I love you, Lord, and I lift my voice. Kita nyanyi sampai miring-miring, angkat tangan, nyanyi sambil nangis-nangis. I love you, Lord. Tapi endingnya Tuhan suruh kita melakukan sesuatu, kita nggak mau taat kepada Tuhan. Endingnya Tuhan bilang, go. Bagikan sesuatu yang ada dalam kehidupan membuat orang lain. Saudara masih ingat khotbahnya Bang Jo minggu lalu? Ya, saudaraku, adalah apa? Adalah kita membagikan, kita berkorban. Di sini apa di poin cook ya? Di sini membagikan, berkorban, saudaraku. Saya mau katakan kepada saudara sekalian bahwa kita perlu dalam kehidupan kita. It's not only I love you with our lips saja. Tapi taat kepada Tuhan. Saya yakin tahun 2024 ini Tuhan mau membawa kita masuk kepada level yang lebih lagi bersama-sama dengan Dia. Kita sudah korbankan semua. Udah, saya percaya saudara-saudara. Saya kenal saudara-saudara dari Garam di tempat ini. Saudara mengasihi Tuhan. Saudara mau buat yang terbaik buat Tuhan. Saudara, bagaimana ujung akhir dalam kehidupan kita?
Ujung akhir kehidupan kita sangat menentukan kehidupan kita. Bukan langkah awal yang menentukan kita, tapi langkah akhir dalam kehidupan kita. Sebab itu perlulah kita dalam apa? Ketaatan kita kepada Tuhan. Ayat 24 katakan demikian. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Alkitab katakan ayat 25. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Ini ayat adalah ayat yang mungkin dari Sunday School kita mengenal ayat ini. Yesus sendiri yang berbicara. Orang yang mendengar perkataan Tuhan dan melakukannya seperti orang yang bijaksana. Coba ibu bapak saudara katakan bijaksana. Dirikan rumah di mana? Di atas batu. Waktu turun hujan, datang angin, banjir, saudaraku melanda rumah itu. Tapi tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Batu kuat, batu kokoh, batu saudaraku, ya apapun yang datang batu tetap stand firm. Tapi orang yang dengar perkataan dan tidak melakukannya, dikatakan dia sama dengan apa? Orang yang bodoh. Orang bodoh rumahnya di atas dasar pasir. Datang semua tiga hal ini, hujan, angin, banjir, hebat kerusakannya. Pertanyaan saya, kalau saya tanya kita mau jadi orang yang bagaimana? Saya percaya kita semua menjadi orang yang bijaksana. Respon kita akan firman Tuhan akan menentukan kita apakah kita orang bijaksana atau kita orang yang bodoh. Kebodohan dan kepandaian, saudaraku, saya percaya bukan soal kepandaian atau intelektual, saudara, untuk menjadi orang yang bijaksana. Tapi apakah kita taat kepada firman Tuhan atau tidak? Karena ketaatan kita akan menjadi dasar kekuatan kita di dalam kehidupan ini. Tahukah saudara bahwa ketaatan saudara kepada Tuhan itulah yang menjadi kekuatan saudara. Saya ulang lagi saudaraku. Bahwa ketaatan kita kepada Tuhan itu menjadi kekuatan kita. Saya yakin dan percaya bahwa kita sebagai orang tua kalau lihat anak-anak kita taat, kita senang. Iya enggak? Lala punya anak Ying-Ying ya, masih kecil. Ying-Ying tidur. Wah. Oh, tunggu dulu mah. Masih dulu ini kayaknya dia masih lihat-lihat handphone. Masih ada di TV. Satu kali, Ying-Ying tidur. Ya. Sampai ketiga kalinya, langsung dia pergi naik ke atas. Dia pergi ke tempat tidur. Ya mungkin 1, 2 ada suara-suara keras lah dulu. Tapi saudara endingnya apa? Taat. Tidak harus diangkat. Tidak harus ditaruh di tempat tidur. Tapi endingnya dia mau juga. Saudara, kita punya Bapa yang baik. Amin. Dan kalau dia menyuruh kita melakukan sesuatu, saya percaya itu bukan for his own benefit, tapi for our benefit. Saya percaya itu adalah untuk saudara dan saya waktu kita taat. Bukan untuk kepentingan Tuhan, untuk kepentingan kita. Karena dikatakan berbahagialah orang ya, yang tidak berjalan dalam nasihat orang fasik, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudaraku, dikatakan lagi di dalam Amsal pasalnya yang ketiga, banyak yang dikatakan di situ, bahwa menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, berjalan dalam jalan-jalannya Tuhan. Saya yakin dan percaya kita itu punya benefitnya itu untuk kita.
Kita akan makan semua, saudaraku, keindahan, makan semua janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Waktu kita mentaati Tuhan. Saudara pernah dengar suara Tuhan? Amin. Saudara pernah Tuhan bicara buat saudara? Saya percaya sampai hari ini Tuhan masih bisa bicara untuk kita. Tuhan bisa bicara kepada kita lewat firman Tuhan. Tuhan bisa bicara kepada kita lewat apa? Ya, ada beberapa orang tertentu dapat audible voice, ada, tapi nggak banyak. Tapi Tuhan bisa bicara karena waktu kita minta Yesus dalam hati kita, ada Roh Kudus dalam kehidupan kita, dalam hati kita. Roh Kudus yang menuntun kita dan yang mau terus untuk berbicara kepada saudara dan saya. Amin. Banyak hal dalam pelayanan-pelayanan, pengalaman-pengalaman dalam melayani, saudara. Kadang-kala saya bertanya pada Tuhan, Tuhan, banyak kali, hampir selalu, Tuhan ambil nggak pelayanan ini? Boleh nggak Tuhan? Atau jangan? Kayaknya pengen, aduh, saya pengen banget. Tapi kadang-kala Tuhan bilang, enggak. Kadang-kala juga saudaraku, kadang banyaknya hal yang lain saya pikir saya harus prioritaskan yang ini. Tapi Tuhan bilang, go. Pergi. Waduh. Apakah saya mau taat kepada Tuhan atau mau taat kepada keinginan saya? Saya pikir kalau saya mau taat kepada keinginan saya, waduh, kayaknya sayang ya kalau kemarin-kemarin kita udah taat sama Tuhan dan sekarang-sekarang ini kita masih main-main game lagi sama Tuhan. Enggak deh Tuhan. Dan saudaraku, waktu kita taat kita bisa melihat, oh puji Tuhan. Bukan hanya hal-hal decision yang besar dalam kehidupan kita. Milih pekerjaan, milih pasangan hidup, pindah ke sebuah kota atau negara, saudaraku. Ya, pindah rumah, jual rumah atau yang lain sebagainya. Itu kan big decision dalam kehidupan kita. Hal-hal yang kecil, hal-hal yang sepele aja. Kemarin saya pergi ke dokter di Point Cook. Karena saya rasa saya not feeling so well. Ya, saya diperiksa di sana. Lalu dokter bilang, oh it's not so serious, you are okay. You are fine. You don't need antibiotic. You are fine. Saya pikir-pikir, aduh kalau antibiotik satu kali selesai ya. Nggak kayak dokter di Indonesia antibiotik terus ya. Jadi enggak. Makan apa dok? Panadol aja. Dengan Strepsil. Waduh, saya pikir Strepsil dan Panadol. Haleluya. Oke lah, saya pulang. Pulang saudaraku. Saya pulang karena saya mau pergi ke klinik untuk ada tempat yang blood test di situ. Tiba-tiba hati saya seperti gitu, hati saya bilang jangan pulang ke rumah. Saya lewatin rumah sih, kliniknya nggak terlalu, patologinya nggak terlalu jauh, cuma 5 menit dari rumah. Tapi you belok kiri, you jangan terus, you belok kiri, you pulang dulu. Seperti suara itu, akhirnya saya belok kiri, suara pulang ke rumah. Wah, rupanya sampai di rumah ada 2 gentleman menunggu saya, anak-anak garam menunggu saya di sana. Ya, lalu saya sempat ngobrol dengan dia, saya bilang, oh puji Tuhan, it's good. Ya, kalau enggak saya terus, saya enggak ketemu dengan mereka. Ya, dan saya bisa menyelesaikan ada beberapa hal. Ini hal yang sepele, hal yang kecil. Hal-hal yang saya pikir, mungkin saya bisa ketemu mereka. Tapi saudaraku, itu suara bilang begini, kamu belok aja. Kamu belok aja. Pulang dulu. Oke. Mungkin hal-hal yang demikian saudaraku. Saya percaya kalau kita mengenal Tuhan, kita membangun hubungan kita dengan Tuhan, Tuhan juga masih bisa untuk bicara untuk kita. Sesat tuh dengar suara Tuhan. Sudah pernah dengar orang bilang gitu? Tuhan gak bicara-bicara lagi itu sama-sama dulu tuh waktu Maria datang dikunjungi malaikat. Udah gak ada sekarang. Saya yakin Tuhan masih bicara buat kita hari ini. Saya yakin Tuhan masih bicara buat Yudi, bicara buat Kika, bicara buat Ica, bicara buat saudara dari saya. It's good to hear God's voice. And not only listening, but obey His voice. And again, it's for your benefit. Saudara, ketaatan kita adalah kekuatan hidup kita. Ditulis dalam Alkitab juga bahwa memang segala sesuatu itu dalam hidup kita ini akan diuji. Amin. Kita mengalami suatu saat
akan ada ujian-ujian terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Tidak diketahui kapan ujian itu terjadi, ya. Kapan ujian itu datang di dalam kehidupan kita, saudaraku. Dikatakan di sini, kalau dikatakan bahwa datang angin, itu adalah ujian-ujian dari kiri kanan kita. Banjir, saudaraku, dari dalam yang mau menghancurkan fondasi kita. Hujan dari atas, saudaraku. Dari segala sisi datang itu ujian dalam kehidupan saudara dan saya. Dan saya percaya, saudaraku, waktu kita datang ujian yang untuk shaking our foundation, dikatakan di sini, kalau kita kokoh dalam kebenaran firman Tuhan, kalau firman Tuhan kita makan dalam kehidupan kita, kalau firman Tuhan itu menjadi landasan dalam kehidupan kita, kalau firman Tuhan kita obey dalam kehidupan kita, ujian apapun, saudaraku, rumahmu dan rumahku tetap dibangun di atas dasar batu yang kokoh, yang kuat itu. Kuncinya adalah apa? Kita mau mendengar dan mau melakukannya. Karena ketaatan itu adalah kekuatan kehidupan. Ketaatan itu adalah artinya setuju dengan Tuhan. Kekuatan itu adalah jalan para raja. Ketaatan kita, saudaraku, dalam kerajaan Allah itu adalah mutlak, harus dalam hidup kita. Bukan usulan, tapi keharusan. Waktu morning devotion, saudaraku, saya dengan Bang Jo bicara setiap pagi, saudara. Waktu masa-masa pandemi kemarin. Lalu ada beberapa statement kami yang selalu bilang, kita harus. Banyak kata harus. Tiba-tiba ada komen, masa sih dalam kekristenan harus melulu? Dan itu teman baik saya. Teman baik saya dan baru ini dipanggil oleh Tuhan, saya sedih sekali. Dia bilang, kok harus melulu? Tapi ini yang saya mau bilang kepada saudara dan saya. Saya bicara buat diri saya juga. Bahwa ketaatan itu adalah suatu keharusan yang mutlak. Saya nggak perlu kasih lihat ayatnya buat saudara, tapi Yesus bilang, barang siapa yang mengasihi aku, dia harus mentaati perintah-perintahku. Karena ketaatan pun adalah penyembahan kita yang tertinggi. Kalau saudara mau catat ayatnya Yohanes 14 ayatnya ke-15. Yang Yesus katakan, barang siapa mengasihi aku, dia mentaati aku. Saudara mau taat kepada Tuhan? Amin. Saya juga bicara pada diri saya, supaya saya terus taat kepada Tuhan. Yang terakhir, setelah ini saudara, saya yakin dan percaya Tuhan mau untuk kita apa? Kita menghasilkan buah dalam hidup kita. Amin. Berbuah lebat bagi Tuhan. Saya sudah pernah berbicara buat saudara sekalian. Tahun ini saudara, biarlah tahun untuk kita mengenal Dia lebih lagi, kita mentaati Dia, dan kita boleh menghasilkan buah-buah di dalam kerajaan Allah. Lukas pasal yang ke-13, kita lihat sebagai ayat-ayat kita ini. Lukas 13. Apa yang Alkitab katakan? Ya, ayatnya ke-6. Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma. Jawab orang itu, Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Ya. Ini yang agak aneh, yaitu pohon ara yang tumbuh di pohon anggur. Saudara tahu pohon ara dalam 1 tahun 10 bulan dia pasti berbuah. Tapi yang punya pohon ara ini, saudaraku, tidak dapat buahnya. Lalu dia katakan kepada tukang kebunnya, udah kepada pengurus kebun anggur itu, tebang aja. Tapi dia bilang begini, Tuan, bisa tunggu 1 tahun lagi enggak? Aku mau cangkul, aku kasih pupuk. Kalau tahun depan dia tidak berbuah,
Artinya tahun ini dipupukin, dicangkul, dirawat sedemikian rupa. Tapi kalau nggak berbuah tahun depan, tebang aja. Tahu nggak saudara, ayat ini bicara waktu saya masuk tahun ini. Tuhan serius loh saudara dengan cari buah. Saya percaya ada hubungannya ketaatan dengan buah yang kita hasilkan. Tuhan so serius. Kalau enggak tebang, untuk apa dia tumbuh dengan percuma? Khotbahnya Bang Jo pernah, jangan hidup dalam kesia-siaan, jangan hidup dalam hidup yang percuma. Sangat menyedihkan hidup dalam kesia-siaan. Tapi pengurus kebun anggur ini pakai kata mungkin tahun depan. Berarti dia berusaha sedemikian rupa. Tapi yang berbuah, saudaraku, bukan tergantung dari pengurus kebun anggur itu. Saya percaya kita berbuah tidak tergantung dengan pemimpin sel saudara. Tidak tergantung dengan gembala saudara. Tidak tergantung dengan orang yang sirami saudara dengan siraman-siraman rohani. Tapi saudara dan saya berbuah depends on you and me. Apakah kita akan menghasilkan buah atau tidak? Saya yakin dan percaya saudara, Tuhan sedang cari buah kita. Orang ngomongin kita dari kanan, kiri, muka, belakang. Haleluya, puji Tuhan aja. Amin. Itu buah kita hasilkan. Kita doain. Ampuni. Ampuni aja saudara. Waktu kita ampuni itu enak ya saudara. Amin. Memang gak enak buat daging kita. Tapi saudara sebenarnya banyak hal yang kita kerjakan dalam hidup kita. Bukan karena kita. Tapi ada apa? Ada grace of God di situ. Ada anugerah Tuhan. Makanya karena Yesus berdiam dalam kita, izinkan aja dia bermanifestasi dalam kehidupan kita. Kita hanya lakukan aja apa yang dia mau untuk kita kerjakan dalam kehidupan kita. Ada saudara di sini yang gak pernah diomongin orang kali? Gak pernah digosipin atau dilempar batu sembunyi tangan? Orang yang baik pun saudara diomongin. Kenapa? Karena mungkin banyak orang gak sama seperti saudara. Karena saudara baik, orang gak bisa menjadi sama seperti saudara. Ada orang yang jealous. Ada orang yang kenapa sih dia aja. It's okay. Orang yang baik pun mengalami hal seperti ini. Puji Tuhan, haleluya. Senyum aja, doakan, berkati saudara. Supaya apa? Tidak ada ini kanker-kanker rohani di dalam kita. Kepahitan, kemarahan, kebencian yang tidak terselesaikan. Kita perlu saudaraku dengan apa? Dengan terus mengasihi dan terus hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Buah yang kita hasilkan adalah apa? Kita tidak hidup lagi buat diri kita. Amin. Kita hidup buat Tuhan dan hidup buat kerajaannya. Bukan cari keuntungan-keuntungan kita lagi. Tapi kita bagaimana supaya Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kita. Hasilkan buah, Alkitab bilang, yang sesuai dengan buah pertobatan. Ada 3 hal yang saudara tahu ya, yang saya sudah pernah sharing buat saudara. Yaitu kita pertama berbuah, kedua berbuah lebat. Kalau saudara berbuah lebat, saudara yang seperti saya bilang tadi, saudara kalau di sini enggak di Indonesia. Saya punya pohon mangga banyak saudaraku di rumah saya. Di Makassar. Karena mama saya rajin tanam-tanam pohon. Bu Seli pernah ke store aja ya. Wah pohon apa aja banyak. Ada pohon duren. Oh rambutan ada saudara. Ada manggis saudara. Ada lemon. Itu kalau berbuah kemarin bulan-bulan Juli. Ada duku saudara. Itu di store aja itu ada. Waduh pohonnya saya sampai. Wah kita udah gak perlu beli buah lagi. Ini kita makan dari. Orang cuman gini-gini saudara. Buahnya turun saudara. Tapi di Makassar pohon mangga banyak. Banyak. Saya ingat dulu pohon mangga saya. Orang-orang suka lewat anak-anak kecil. Ambil batu lempar.
Di sini coba-coba, di sini nggak pernah saya lihat itu. Dia ambil batu lempar. Belum jatuh. Ambil. Belum jatuh. Kalau dia sudah jatuh, dia ambil. Habis dia ambil, dia apa? Dia lari. Takut dikejar. Ambil, dilempar. Habis dilempar, dia ambil, dia bawa buahnya. Kita juga kalau berbuah-buah, kita kadang-kadang dilemparin orang. Ya, dilemparin orang dengan banyak hal. Tapi haleluya. Kalau kita berbuah, saudara, saya mau bilang, orang juga nikmati buah kita. Amin. Mbak Dede luar biasa. I'm so blessed through her life. Ivan luar biasa. I'm so blessed through his life. Ibu Peggy. Waduh, aku diberkati. Ya enggak, saudara? Saya kadang-kadang merenungkan, terus saya bayangkan wajah saudara. Itu aja bayangkan saya sudah senang, saudara. Tidak ada tempat yang paling saya free untuk bicara selain di sini. Saya digaram di Melbourne. Freedom bisa bicara dari hati buat saudara. Dan saudara, kita nikmati buah kita. Bukan juga orang lain yang nikmati. Kita pun menikmatinya. Amin. Puji Tuhan, dulu saya kikir banget, sekarang udah enggak. Kita mungkin, puji Tuhan dulu, aduh saya cari makanan yang enak-enak terus di restoran sana pindah-pindah. Sekarang udah enggak, apa aja dimasakin istri saya, itu saya makan. Haleluya. Karena mungkin masakan istri lebih enak dari masakan restoran kali. Tapi anyway, kita menikmati buah kita. Mari tahun 2024 ini, mari kita mau lagi mengenal dia. Dan juga membuat dia dikenal. Kita hidup dalam ketaatan kita. Dan mari kita berbuah lebat bagi Tuhan. Tadi malam ada seorang telepon saya. Bisa tolong saya. Tolong saya butuh sekali. Saya berusaha bagaimana cara tolong ibu ini. Saya butuh, tolong saya sambil nangis. Saudara, waktu saya habis tolong, bukan saya tahu itu Tuhan yang bekerja. Itu seperti saya bisa tidur nyenyak. Rasanya bilang, Tuhan terima kasih. Ada orang yang nangis-nangis dan kita bisa untuk bisa menolong dia. Kan sekarang kita gampang, saudaraku. Kita bisa tolong dengan hal apa? Kita enggak dengan kita punya di app, kita bisa nolong, ya enggak? Menolong dia dengan bagikan apa yang kita bisa bantu dia, baik makanan, baik dalam hal keuangan, baik apapun. Dan saya percaya kita berbuah dan nama Yesus dipermuliakan. Tuhan berkati saudara sekalian. Sampai keturunan 7 ke 8, sampai keturunan yang beribu-ribu. Selamat berbuah di tahun 2024. Mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa.